Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa mengikuti perkuliahan secara online ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kurva normal dan kegunaannya, melanjutkan dari materi yang sebelumnya yang minggu kemarin, tapi di sini sudah kita fokuskan pada distribusi student atau distribusi T. Selanjutnya kita pada pembahasan materinya yaitu rumus T, ya, distribusi T alfa ya. Alfa dk di sini derajat kebebasan. Biasanya kalau menggunakan n jumlah yaitu kita gunakan rumus n-1 ya, tapi kalau langsung digunakan dk-nya bisa langsung kita gunakan dk. Atau ada yang menggunakan V ya. V di sini lambangnya dari dk. Kita pakai dk tidak masalah atau pakai V juga tidak masalah ya. Sebenarnya ini cuma lambang saja ya. Biasanya di sini alfa yaitu 100% dikurangi P ya. P-nya di sini yaitu persentil atau 1 dikurangi P atau P sama dengan 1 dikurangi alfa ya. Untuk selanjutnya biar kita lebih jelas masuk ke contoh soal ya. Nah, misalkan ada soal yang nomor 1, cari nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfa 5% ya. Kita ketahui tadi ya, N, kalau kita menggunakan N berarti rumusnya V atau DK ya. DK atau V kita gunakan DK tidak masalah, V atau tidak masalah ya. Kalau di tabel yang sering umum kita gunakan biasanya V ya. Ada juga yang menggunakan DK ya. Jangan permasalahkan antara DK dan V ya. Jadi diketahui DK sama dengan N-1 karena N-nya di sini 14, maka 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Terus 5% ya, alfa 5% di sini kan sama dengan 0,05. Jadi luas daerah yang diarsir yaitu 1 kurangi alfa. Alfanya berapa? 0,05%. Jadi P-nya di sini 95%. Maka gunakan tabel distribusi ya. Caranya sama seperti materi-materi yang minggu kemarin ya, cara mencarinya ya. Cuma di sini kita yang pertama cari V-nya atau DK-nya. Karena DK-nya di sini 13, maka kita cari DK. Nah, di sini ada 13. Setelah 13 ya. Ini kalau kita masukkan ke rumus ya, T alfa DK ya. DK-nya di sini 13, kita cari dulu DK-nya 13 lurus ke bawah. Kita tandai 13, setelah 13 maka cari 0,95. 0,95 di mana? Nah, ini. Berarti yang ini ya menjadi nilai dari T ya, distribusi T ya. Jadi nilainya 1,7709. Cuma di sini dituliskan 2 angka di belakang koma yaitu 1,77. Ya. Atau kita gunakan tabel ya. Saya sudah siapkan tabelnya ya, ini. DK-nya tadi 13, alfanya 0,95 ya. DK-nya 13 di sini. 0,95 itu yang mana ya? Ternyata di sini. Nah, ini. Ini ya, caranya sama dengan cara mencari distribusi Gauss ya, distribusi Z ya. Sama. Cuma di sini perbedaan angka ya. Jadi V-nya kita tentukan terlebih dahulu tidak pakai koma ya. V-nya atau DK-nya misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah itu cari alfanya di sini ya. Luasnya berapa ya. Ini yang nomor 1, yang nomor 2. Misalkan tentukan T dari T ke kanan sama dengan 0,05 dengan DK 10. Nah, DK-nya langsung kita masukkan karena di sini ditentukan DK, tidak perlu kita kurangi N-1. Tapi langsung dimasukkan T ya, rumusnya T alfa DK. DK-nya langsung kita masukkan 10 ya. Kalau alfanya ya kan 0,05 maka alfa 1 ya, kita tentukan P-nya ya. T ini sama dengan P ya. P di sini DK. Maka 1 dikurangi 0,05 sebenarnya 0,95. 0,95 kita masukkan ya. Kita cari pertama pakai tabel 10, angka 10 ke bawah ya. 10 ke bawah 0,95 lah ini. Atau kalau kita lihat di samping di sini ya. DK-nya kita cari yaitu 10. Setelah 10 0,95 kita cari, setelah itu tarik garis lurus. Nah, yang dilingkari ini adalah luasnya distribusi T ya. Luasnya T.
Jadi kalau yang di sini diambil dua angka ya, 1,81 sebenarnya masih ada 25, cuma di sini diambil dua angka. Jadi T 95 0,95 dengan 10 DK-nya 10 sama dengan 1,81 dengan luasnya itu 95% di sini. Ini gambarnya. Ke kanan ya. Jadi kita lihat ke kanan positif ya. Karena di sini keterangannya ke kanan ya. Dari T ke kanan, nah T ke kanan kan sini kan positif ya. Arah positif, tapi kalau T ke kiri negatif ya. Selanjutnya contoh yang selanjutnya itu tentukan nilai T dari T ke kiri. T ke kiri sama dengan 0,05 dengan DK 10. Sama seperti tadi caranya, cuma karena ke kiri. Nah, ke kiri ini kan arah negatif ya. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Maka nilainya di sini sama dengan yang tadi, cuma karena positif negatif yaitu nilainya sama dengan negatif 1,81. Ini ya, perbedaannya negatif. Tapi kalau yang barusan di sini karena ke kanan yaitu ke kanan nilainya positif, tapi kalau ke kiri yaitu nilainya negatif. Gitu ya, karena permintaannya di sini ke kiri. Nah, bagaimana kalau soal yang di sini tentukan nilai T dari T ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau ke kiri kan negatif, kalau ke kanan kan positif. Soalnya sama dengan yang tadi. Kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Nah, ini gambarnya. Maka cara mencarinya sama yaitu T DK-nya 10, luasnya alfanya ini luasnya 95, maka kita tarik jadi 1,8125, tapi di sini diambil ya dua angka di belakang koma yaitu 1,81. Karena ke kiri dan ke kanan maka plus kurang lebih ya. Kurang lebih plus minus ya, atau kurang lebih plus minus 1,81 ya. Untuk soal yang selanjutnya, tentukan T dengan DK 10, maka nilai T untuk luas daerah antara. Nah, kita menentukan antara ya. Antara negatif T dan positif T sama dengan 95. Ya. 95, gimana caranya? Nah, di sini kalau antara berarti kita alfanya ya, bukan 1 kurangi 95, akan tetapi di sini alfanya yaitu P plus 1 kurangi P per 2. Nah, ini ya 95 kita masukkan, 0,95 kita masukkan ke P, ini kan luasnya ya. Kita masukkan ke P ya. Jadi ini rumus yang kita gunakan kalau pertanyaannya di situ antara. Nah, ini antara kan tengah-tengah di sini. Dari negatif ke positif ya. Kalau kurang berarti ke arah kiri, lebih ke arah kanan. Jadi positif negatif, negatif positif, kurang lebih ya. Tapi kalau di sini pertanyaannya antara, nah, berarti kan tengah-tengah, maka ada rumus lagi yaitu alfa sama dengan P plus 1 kurangi P per 2. P-nya di sini tinggal ambil 0,95 plus 1 ya. Dikurangi 0,95, P-nya dibagi 2 didapatkan data 0,975. Nah, kalau kita ketahui 0,975, kita masukkan ke rumus T 0,975, DK-nya itu 10, kita cari pakai tabel. Nah, ini kita cari yang V-nya yang pertama DK-nya atau V-nya 10 ya, yang ini. Setelah itu cari 0,975. 0,975 kita tarik ternyata 2,2281. Di sini ada tulisan yang salah di sini ya. Sebenarnya kita lihat di sini 2,2281 ya. Kita lihat di tabel ya. 10,975. 10,975. Ya ini ya. 2,2281. Jadi jawabannya di sini kurang lebih ya, ini kurang lebih plus minus 2,2281 ya. Karena antara negatif dan positif, nilainya ada yang negatif, nilainya ada yang positif, maka plus minus 2,2281 atau kita bulatkan 2,23 ya. 2,23. Ini bukan 1 ya, tapi di sini 2.
2,23. Maaf, di sini ada kesalahan, nanti akan saya perbaiki ya. Di sini plus minus 2,23, bukan 1. Ada kesalahan penulisan. Dengan luasnya yaitu 975%. Itu ya. Nah, setelah Anda memahami materi yang tadi, coba Anda kerjakan yang ini ya. Dengan menggunakan tabel distribusi T, distribusi student ya. Lampiran dari materi yang saya kirimkan. Tentukan nilai T sehingga luas A untuk N15 alfa 0,2. B dari T ke kanan sama dengan DK 5. Dari T ke kiri sama dengan, kalau ke kiri kan negatif, kalau ke kanan itu positif ya. Dari T ke kiri dan ke kanan, maka nanti hasilnya biasanya positif negatif atau plus minus ya. Untuk T dengan DK 12, maka lihat T untuk luas daerah antara. Nah, tadi rumus yang terakhir di sini antara ya. Pelajarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.